hari ini aman ya. Aman Cuman ya. ujian terbesar saya itu di anak. Karena anak biasanya habis minum susu, ayah, ayo bersulang gitu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Laila di podcast setengah jam dan rekan saya Hasan. Kita kembali lagi di podcast setengah jam bersama 3 bintang tamu yang menarik pada malam ya, malam, sore atau pagi tergantung kapan teman-teman menonton ya. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Halo semuanya, selamat pagi, siang atau sore. Nama saya Opik. Selamat malam, pagi, siang, atau sore. Saya Malik dan samping saya. Selamat malam, perkenalkan saya Diki. Oke, ketiga-tiganya ini adalah tamu spesial kita ya, karena kita edisi spesial, edisi Ramadan. Meskipun tidak ada telur di hadapan kita. Seperti nasi goreng kalau spesial itu ada telur ya. Garing ya, udah nggak apa-apa ya, ketawa aja lah ya. Ketawa aja lah ya, meskipun nggak lucu ya. Baru awal. Oke, apa kabar Mas Diki, Mas Malik, Mas Taufik? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik, Mbak. Cukup baik. Nih. Masing-masing apa aja nih? Dari Mas Diki dulu. Masih study dan tetap menjadi aktivis, insya Allah. Iya, oke, luar biasa. Aktivis jihad. Aktivis apa? Aktivis cinta, aktivis. Ya, aktivis yang perlu diaktifkan. Oh iya. Okay, Mantap okay. sekali. Channelnya yang perlu diaktifkan. Mantap gitu. sekali. Oke. Oke. Terus selanjutnya Mas Malik. Kalau saya masih bekerja saat ini, siang, sore, malam. Iya, iya. Luar Kalau biasa. tergantung penonton ya. Oh iya, iya. Mana? iya. Mas Taufik, silakan. Ya, Aktivitasnya. kalau Mas Malik itu kerja, nah kalau saya yang menggaji para pekerja. Luar biasa. Mantap Gaji sekali. aku, Ya. Pak. Dan jiwa. Nanti Mbak, ada waktunya Mbak Oh, iya. digaji seseorang. Iya. Oke, siap. Saya mau digaji aja sih, nggak mau bekerja. Yang Pak. mau gaji Mbak Ila itu sekarang lagi berdoa itu di sepertiga malam. Oh iya. Sepertinya berbeda konteks ya ini. Otak saya Bukan traveling. pekerjaan ya. Iya, Tolong, gaji otak saya Ibadah traveling panjang. ini. ibadah panjang. Ibadah panjang sepertinya. Iya, oke ya, back to topic ya. Topik Siap. kita kali ini apa, Hasan? Edisi spesial Ramadan. Iya, judulnya apa? Ayo. Judulnya, Lupa ya. Mengapa kita berpuasa? Oke, mengapa kita berpuasa? Kita cari yang enteng-enteng dulu aja. Iya, Sebelum nanti melangkah ke yang pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bisa sih teman-teman ngejawab semua pertanyaannya. Oh iya. Kita kan tidak sedang kuis ya, tidak sedang kuis. Iya. Mungkin yang sedang jadi mahasiswa gitu kan biasanya agak berpikir untuk menjawab kuisnya ya. Kalau sekarang kita bebas-bebas aja, ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi nanti di antara kita bertiga yang jawabannya benar dapat hadiah apa ini, Mbak? Dapat Hadiahnya hadiah adalah Minuman gratis kali ya. minuman gratis. Iya, Es kopi ya, es kopi. Es kopi. Yang pasti rebuk anget di rebuk kopi ya. Iya, asik. Endorse 1 poin. Atau Pak Yuri, mau Pak Yuri. wedang galak. Mas Rif. Wedang galak. Kok wedang galak? Lanjut. Oke. Dicokot Mas sama Oh iya, oke. Ini udah puasa yang hari ke besok ke-11 berarti ya? Besok 9. 9. Ya Allah. Sekarang 9. Saya sudah rasa-rasanya Ini sudah ingin lebaran faktor U aja. kayaknya MC-nya ini. Iya. Enggak, saya tuh sudah ingin lebaran aja gitu ya. Gitu rasanya itu kok sudah Lebaran saatnya apa gitu. lebaran? Oh, saya biasanya mengecil sih, tidak melebar. Oh. Jinglot berarti. tetap kecil sih, tetap kecil Oke. maksudnya, nggak gede-gede dari dulu gitu. Ini udah selama 8 hari ini sudah bolong berapa nih? Atau sudah full semuanya atau tidak berpuasa sama sekali? Dari mana nih ada 3 narasumber soalnya? Iya. Mulai dari Mas Taufik dulu deh. Iya, kalau saya sih selama 8 hari ini aman ya. Aman Cuman ya. ujian terbesar saya itu di anak. Mm-mm. Karena anak biasanya habis minum susu, ayah, ayo bersulang gitu. Oh, gitu. Luar biasa ya. Tergoda. Romantis sekali anaknya ya. Kalau Tidak anaknya Mas Diki adanya. udah berapa bulan? Aduh. Loh, anak tetangga yang dibawa waktu itu. Waduh, Ini perlu diklarifikasi. Iya, silakan mengklarifikasi. Ini Mas Hasan jangan bawa konten yang seperti itulah. Maksudnya gini, belum berkeluarga. Oh. Rencana? aduh. Rencana masih direncanakan dalam planning.
Oh, ya masih calonnya jadi sudah ada checklist Mas, ya? calonnya sudah ada. Masih dalam doa. Lauful Oh. mahfuz, lauful mahfuz. Oh ya masih dalam doa. Aku ada dalam doamu enggak lo? Ada yang request? Bercanda. Ya memang kita di sini tuh seperti keluarga gitu ya. Ya biasa aja, santai aja ya. Nggak usah dianggap serius gitu. Seriusnya doanya aja nanti ya. Loh. Nggak. Oke. Maksa ini. Iya. Kan kalau Mas Dik ini udah ada rencana ke depan. Kalau Mas Malik ini, Kalau Mas Malik nih, apakah tahun depan, bulan depan, Soal apa dulu nih? soal dulu ya. soal ya punya enak lah. Oh, kalau itu masih berpikir soalnya. Iya. Cuman kalau kembali lagi ke berpuasa, Oke. bolong pasti ya, Iya. Iya. gitu sih. Oh. Jangan ditanya alasannya dong. Oh nggak usah itu privasi Anda, itu privasi Ya, Anda. yang dua ini kan aman nih. Iya. Saya yang agak jelek nih. Nggak apa-apa. Oh nggak masalah Oke, karena oke. kita tidak tahu ending hidup kita. Iya. Siapa tahu di hari ke-12 Mas Diki bolong kan nggak tahu Iya. juga ya kan, atau Mas Taufik bolong di hari Bercanda aja, ke-13 ya. bercanda. Iya nggak masalah. Oke. Terima kasih sudah menjawab jujur. Iya. Oke. Lanjut? Iya lanjut ya. Rencananya bakal puasa sampai akhir Ramadan nggak, atau ada rencana nanti mungkin aku di hari ke-26 kayaknya enggak deh. Gimana nih Mas? Siapa tahu Tapi nggak apa-apa. Siapa dulu nih Mbak? Mas. yang jawab Oh ini? iya silakan Mas Malik. kalau saya rencana pasti sampai akhir ya. Cuman kan Amin. di tengah-tengah kita nggak tahu. Kayak iya. godaan ST, Oh, S-degan iya. itu kan sepertinya menggoda batang tenggorokan nih. Oh iya siap. Ya manusia Di cuaca berencana yang Tuhan panas. yang menentukan. Ya, itu pasti betul. Nek mokel iki yo gak Tuhan yang menentukan. Cuman kan kadang Iya. di jalan ada batu. Iya. Kesadung dikit enak lah gitu. Oh gitu. Atau enggak kadang kalau bulan puasa gini tuh Ya. stang motor agak error dikit. Kadang ada yang hipnotis. Ada Ada yang hipnotis. tiba-tiba udah nyampe depan warung makan Padang aja. Udah selesai gitu. Iya. Udah selesai baru Kenapa sadar kuat gitu. hipnotisnya? Ya. Oke. Yang lain? Mas Diki. Ya kalau itu bukan rencana ya kalau menurut saya. Itu memang sudah nawaitu dari awal. Masya Allah, ini Loh, Ustaz kita. nawaitunya kan Sauma Godin. Itu bukannya niatnya harus setiap hari ya? Nggak niat 1 bulan nggak sih? Bisa 1 bulan langsung Oh, bisa dirapel. 1 bulan. Oh, rampelannya. Siap besar. Berarti Mas Soalnya Diki ini tiap hari kan habis tarawih itu biasanya kan nawaitu Sauma Godin niat ingsun poso sedino. berarti Mas Apa Dik ini ini poso tetap sedina yakin ya? sama? Tetap yakin Saya sampai mau puasa daun soalnya. Poso ngableng, poso Poso sedino ngableng. sama salah. berarti Mas Dik ini tetap yakin ya sampai hari terakhir utuh puasanya. Insya Allah. Insya Terakhir optimis. kali batal kapan Mas? Oke. SD, SMP, SMA? Waduh, lupa Kuliah. ya aku. Tapi insya Allah yang tahun ini Full ya. mudah-mudahan full. Ah, Iya, mudah-mudahan. oke. Kalau Mas Taufik ini Mas Taufik ini Pasti bersulang beneran kuat. nggak nih sama Nih. anaknya nanti tergoda Jadi beneran gitu? kalau ustadz-ustadz di sebelah kiri saya ini kan godaannya godaan bujang ya. Iya. Maksudnya kan sama-sama bujang, jadi Iya, godaannya iya. itu dari makanan. Heeh. Nah kalau sebagai suami itu godaannya banyak mas. Oh. Iya. Ya, mas, bapak-bapak. Cuma mungkin ini pembahasan di tema yang lain. Belum ya. tahu, Ya. belum tahu. Belum waktunya. Belum suatu tahu. hal yang Belum waktunya, iya. Belum tahu. Oh, iya, Enggak, iya. padahal maksud saya itu godaannya anak itu tadi. Oh. Kan kita tiap pagi nyuapin anak, siang Cobain dulu nyuapin kepanasan anak, juga, gitu kan. gitu kan. Kadang anak itu kalau makan kan kadang nggak habis mas. Oh. Nah itu jadi godaan tersendiri tuh buat ayah, buat ibu. Oh iya, oh Gitu. iya. Tapi ya kita sebagai seorang ayah atau calon-calon ayah kita harus kuat gitu kan. Jadi sebagaimanapun anak itu nggak habis makanan kita harus tahan tuh. Jangan sampai meskipun makanan tuh menggoda kita harus tahan. Oke. Biasanya Insya Allah. Nah, gitu. Kepanasan nggak ya? Jangan-jangan Kesuap deh gitu ya. Jangan beracun ini. Nggak cocok ini buatan aku. godaan dari rumah hanya dari anak ya Mas ya? Iya, ada yang Ya, ada lain yang lah. lain. Ada yang lain sebenarnya, yang Mas. lain. Tapi nggak enak Bisa saya dibahas ya. sampaikan di Out sini. of topic lah. Ya, otak saya sudah mulai traveling. Oke. Saya sudah bisa menafsirkan sendiri nanti ya. Gitu. Lanjut. Kalau boleh tahu nih alasan kenapa kakak-kakak di sini berpuasa? Kakak-kakak manggilnya. Oke, dari Mas Diki dulu deh. Kalau saya alasannya itu ya, cukup satu kata aja, syariat dah. Masya Allah. Kalau Mas Taufik. Kalau saya ya, karena itu kan rukun Islam, bagian dari rukun Islam. Jadi selain syahadat, selain juga sholat kan, zakat, nah salah satu kewajiban kita yang lain itu puasa. Luar Oh, gitu. biasa. Oh, berarti Jadi- Mas Taufik Islam ya? Oh iya. Iya, iya. Di Ya KTP. kalau nggak Islam kenapa kita undang di sini? Bisa kelihatan lah dari bajunya. Iya gitu kan.
edisi Dari Ramadan ya. atributnya udah jelas Oh. kok. Tapi dari atribut ini bisa menentukan kok Mbak. Oh gitu. Jadi yang paling soleh, setengah-setengah. Oh, gitu. Tenang aja. Allah Enggak Mbak, membedakan dari bercanda ya. Ya, bercanda. Iya. Sini Allah cuma tidak, bercanda aja. iya, Dan iya, jangan- iya. Allah dan- tidak membedakan seseorang dari benar. pakaiannya. Iya. Siapa tahu kan emang stylenya ya nggak Bisa. suka pakai baju koko gitu. Bisa jadi ini seperti ini, wih, tahajudnya bisa jadi. Kenceng wih. banget. Sampai di sini Kenceng ada banget shadingnya gitu. Tapi ada shadownya di sini Iya, gitu di sini ya. biasanya ada Ada shadingnya. shadownya di Bisa sini mau saya ya. hitam. Mau saya hitamin pakai ballpoint. Oh, oke. Iya. Kalau Mas Malik alasannya kenapa berpuasa? Ya kalau melihat jawaban dari teman-teman di samping ini sepertinya Hidup. mantap sekali ya. Oh, iya. Cuman iya. kalau saya ya normatif lah karena bulannya berpuasa gitu aja. Oh iya, oke. Setuju saya sama Mas Malik. Puasa di bulan Ramadan kan emang musiman. Emang Iya. cuma 1 bulan doang, nggak bisa kita puasa Ramadan di bulan Januari yang bulannya sofar gitu. Kalau Ya. mengkodok gimana terusan? Kalau mau kodok. Wah nih, saya nggak paham nih. Saya nggak paham nih. Saya agak berat ini mikirnya. Mungkin kita bisa ini ya, bisa puasa berikutnya nanti Iya. bahasan yang lebih islami berikutnya. Karena terus terang otak saya tidak sampai kalau seperti itu ya. Ini cuma karena tuntutan aja ya, podcast setengah jam edisi Ramadan itu seperti apa kayak gitu. Oh. Biar halayak muda di luar sana gitu yang penasaran dengan Gelora dan juga podcast setengah jam bisa mendengar kata-kata dari isi yang ternyata masih ada yang islaminya gitu. Oh. Bukan hanya konten Masih Ramadan dong, gitu masih di dong. setengah jam. Jelas lah. Masih Oke. dong kan ruhnya Islam. Oke, siap. Selanjutnya. Tadi alasannya ya, kita sudah mendengar alasannya ya. Alasannya karena syariat, alasannya karena rukun Islam. Yang satu alasannya ya karena bulannya gitu kan. Ya. Nggak ada yang mau alasannya pengen dapat surga gitu puasa. Kalau saya sih ikut katanya Rabi'ah Al-Adawiyah ya. Oh iya. Ya. Oke. Agak anu nih. agak dalam nih, agak dalam. Gimana? Kalau saya sih kata-kata Rabi'ah tadi ya. Ya Tuhan, jika saya mengharapkan surgamu, haramkanlah. Jika saya takut karena nerakamu, maka masukkanlah atau bakarlah. Tapi jika karena saya cinta karenamu ya Tuhan, jangan lupa janjimu. Kalau saya sih cuma itu aja. Mantap. Cuman Pernah denger ini? kalau misalnya Rabi'ah Al-Adawi ya. ada salah sedikit tafsir, dikoreksi lah ya. Oke, siap. Mungkin sapi saya ini bisa lebih meluruskan. Yang sana. Iya. Pakai- Kayak- yang pakai Tidak kopi. lah. Kayaknya Yang materi pakai Ustaz peci tidaklah Fahruddin lebih Faiz baik ini dari- kayaknya. Iya. Penggemar ngaji filsafat Ngaji sepertinya filsafat mendengar. Masjid Jenderal Sudirman. Cuman Pak kalau Fahruddin Faiz. saya sering mendengarkan, Luar itu biasa. udah sering kali disebutkan di beberapa orang ya. Contohnya Fahruddin Faiz, Pak Ustadz ya, Iya. sama Kang Maman Sudirman. Oh iya, Gitu kamu sih. Mas Herman. Oke. Oke. Nih kalau dari Mas Taufik nih, kalau ngarepin surga nggak sih kalau pas puasa gitu kan, berharap surga gitu, berharap pahala gitu. Iya. Jadi surga itu kan ada yang dirindukan dan ada yang tak dirindukan, Mbak. Oh iya. Luar biasa Mantap ya. ini. Saya Bahkan, film kalau tadi rindukan ya. Nah kan itu juga yang lagi viral-viralnya nih sekarang nih kan. Iya, Ada oke, yang oke, tak siap. dirindukan 3 gitu. Heeh. Nah, kalau dari saya pribadi ya, berpuasa ini kan tadi ya saya sampaikan karena sebuah kewajiban dari kita sebagai umat Islam dan itu bagian dari rukun gitu ya. Jadi niatan kita ya insya Allah lillahi ta'ala. Perkara nanti urusan surga atau neraka itu urusan yang di atas. Wallahualam bishawab. Masya Allah. Oke, kepada Al Ustadz Diki Gulin. Atau apa Diki siapa lengkapnya Mas? Nanti kenalannya Oh, sama iya. Mas Hasan. Oh iya. Loh kalau sama Hasan saya sudah kenal. Kalau sama Mas Diki kan belum. For your information, Iya. Mas Diki ini takmir Masjid Jogokarya. Oh, Wah. subhanallah. Perlu diralat sih. Asin, ngisi Wah. khutbah, nah seperti itu. Perlu diralat bukan takmirnya. Hanya mengagumi saja. Oh, gitu. Mas, Merendah nanti kita untuk ngobrol di meroket. belakang ya. Nggak boleh ya, Akhi ya. Nggak boleh berduaan di belakang. Oke, lanjut aja Mas Lanjut. jamnya. Sepertinya endorse-nya tetap jalan ya. Seperti 3 malam itu tetap ya. Lanjut. Bercanda Ya. ya Allah, bercanda. Tetap dipaksa nih. Ya kalau tadi kan apa Mas Taufik bilang surga itu dirindukan atau tidak. Justru orang yang berpuasa itu kata Nabi termasuk menjadi salah satu 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Asik. Itu kalau tidak salah ya hadisnya riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. Jadi salah satu yang dirindukan surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita tidak perlu mengharap yang lebih
Kalau kita niatnya seperti tadi yang disampaikan Ustaz Taufik, lillahi ta'ala, Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Jawaban yang Masya sangat Allah. dua-duanya Jadi kita jawabannya nggak perlu- mantap ya. Jadi kalaupun surga dan neraka tidak ada, masihkah kita berpuasa? Ya masih. Kan kita meyakini adanya Allah di hati kita. Ya. Sudah disimpulkan berarti. Iya, saya menyimpulkan. Oh, saya sebenarnya terlalu dini untuk menyimpulkannya. Jadi teman-teman tidak boleh percaya dengan kesimpulan saya, menyimpulkan sendiri. Dari apa yang Tergantung kita dengar. perspektif setiap orang ya. Iya, perspektif setiap orang. Nanti kalau saya percaya saya, nanti sesat. Percaya sama Allah aja. Ya. Lanjut. Lanjut ya. Kalau ini nih, dari masing-masing nih, apa hikmah puasa buat kamu? Mulai dari Mas Malik. Kalau saya hikmahnya lebih bersyukur sama Tuhan atas apa yang sudah diberikan dari pagi sampai sore sampai malam lagi, di mana bulan ini bulan penuh berkah. Yang kita tahulah bulan ini ada satu hari, satu malam yang sama dengan 1000 bulan Asik. atau 80 tahun lah ya sekitarnya. Dimana kita nggak mungkin atau belum tentu bisa sampai umur segitu. Untuk beribadah dihitungnya seperti itu. Oke. Hikmahnya sih seperti itu kalau saya. Kalau Mas Taufik? Kalau saya, maksudnya hikmah puasa itu ada banyak, Mbak ya. Cuman yang memang paling utama kita diwajibkan berpuasa itu salah satu hikmahnya itu supaya kita melatih kita supaya lebih bersabar. Karena kan puasa itu menahan diri. Nah, menahan dari apa? Menahan dari hawa nafsu, menahan dari lapar, haus, dahaga dan sebagainya. Dan justru bahkan banyak dari golongan orang-orang non-muslim ya, maksudnya di luar sana yang sebenarnya melihat puasa kita itu menjadi lebih tertarik gitu. Saya punya mertua, nah mertua saya itu punya bos ya, punya atasan lah, yang atasannya itu kebetulan orang Australia, yang mohon maaf tidak mempercayai agama apapun gitu. Tapi uniknya ketika Ramadan waktu itu beliau tertarik untuk melakukan puasa, ingin mencoba gimana sih rasanya umat Islam itu dengan berpuasa, dan beliau respect dan hasilnya ya positif, meskipun kalau versinya beliau kan ya mungkin bisa melatih dietnya, melatih dahaganya, dan mungkin secara kesehatan juga sistem pencernaan kita ini kan dengan berpuasa itu kan direm ya. Jadi kalau mungkin kita kalau nggak puasa itu kan tiap hari kita dipaksa bekerja ya pencernaan kita. Nah tapi dengan berpuasa maka pencernaan kita itu dilatih untuk bersabar, untuk berhenti sejenak gitu. Makanya ada sahur dan ada berbuka. Lampu merah lah ya. Dan ada lampu merah. Ada Iya, lampu merahnya, jeda Dan- sejenak Iya. lah. Iya benar. Nah, kalau dari Mas Diki nih, apa hikmah puasa? Yang jelas hikmahnya itu kan seperti yang sudah kita dengar ya, untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita melihat takwa itu kan terdiri dari huruf ta, qaf dan waw. Tak pertama adalah menjadikan kita orang yang tawadu, yang kedua qafnya adalah qanaah, dan wawnya adalah yang waro. Apa itu? Nah, saksikan di podcast berikutnya. Mantap sekali ini. Nah itu kode itu Mas supaya diundang lagi, kode itu. Iya, tepat saya berada di sini ya. Saya Nah, belajar makanya banyak kode. ini dari para narasumber kita ya. Ya Allah, ternyata selama ini saya banyak dosa. Aduh. Iya gitu. Air mata buaya ya enggak. Iya. Semoga nanti habis ini biar saya sendiri yang merenung sendiri gitu. Gimana Mas Hasan? Nah, itu kan tadi hikmah selama bulan puasa. Nah, kita agak chill dikit lah ya, agak Agak santai-santai. chill, Nah, agak chill. ini kan teman-teman udah lama lah tinggal di Jogja ini kan. Nah, yang teman-teman rasakan alami selama berpuasa di Jogja ini, hal-hal unik apa yang pernah dialami gitu? Nyari takjil gratis kah, atau ikut petasan kemana-mana kah? Nah, cerita-cerita unik selama bulan puasa ini apa aja nih? Dari Mas Topik dulu deh. Oke, kalau dari saya momentum Ramadan selama di Jogja itu yang menarik tentunya itu berburu takjil ketika masih kuliah. Nah, kenapa? Karena ya biasanya kita waktu itu ketika masih masa-masa kuliah gitu, biasanya karena kebetulan dulu di daerah Bulak Sumur ya, pasti kita biasanya keliling tuh dari masjid satu ke masjid yang lain. Nah, uniknya kenapa dan itu bisa berkesan? Karena kalau di kampus biasanya itu menu takjilnya diumumin. Terutama di Maskam atau di UNY, di Mujahidin gitu. Nah, biasanya teman-teman yang mahasiswa gitu ya. Jadi lihat menu mau berbuka di mana gitu. Jadi kalau misalnya diumumin hari ini nasi Padang, oh lumayan rame itu. Kalau misalnya diumumin cuman tempe tahu gitu, wah Sepi itu ya. pindah masjid. Jadi itu yang menarik dan unik ya.
Mungkin di daerah lain jarang mungkin diumumin menunya apa gitu ya, tapi mungkin di sini ya itu salah satu hal. Dijadwal menunya. Iya, udah dijadwal menunya hari ini sebelum Covid ya kita berbicara ya. Kalau setelah pandemi ini saya melihat ya semua orang juga udah nggak melihat itu, mahasiswa pun yang penting mau berbuka dimanapun itu is okay. Dan itu pun dulu ketika kita masih masa-masa menjadi mahasiswa pun ya tetap tujuan niatan utama itu ya safari dakwah, safari Ramadan. Jadi takjil ataupun menu berbuka itu hanya bonus. Oke. Jadi itu Mantap. sih yang menarik. Paling menarik menunya tadi ya. Paling menunya ya. Lebih menarik lagi panitianya, Mas. Wah. Tolong. Ada sedikit mengingat masa lalu. Tolong ini di skip ya, nanti biar istri saya nggak lihat ini. Iya, ini. Kalau Mas Diki, Ya, selain nyari takjil, hal unik apa yang pernah dialami? ini sama ya, hampir mirip ya. Dulu pernah ada pengalaman dengan teman-teman tuh nyari takjil. Kita berpikirnya wah ini masjidnya gede nih, takjilannya mesti lumayan. Ternyata setelah nunggu sampai azan nggak ada takjilannya di situ. Kita Cuma bingung dapat gitu. teh ya. Kita bingung, tapi di masjid itu disediakan ini apa namanya? Kalau Iya galon. Nah, akhirnya kita cuma batal pakai itu. Lalu akhirnya ya udah nyari makan sendiri-sendiri akhirnya. Jadi apa ya? Ya kalau di Jogja emang banyak sekali hal unik dan tentunya bisa dikenang ya. Selain takjil tadi Mas Hasan nanya, ya dulu seringlah main petasan ya. Itu nggak dipungkiri itu main petasan sampai akhirnya Kena. ya Kena sampai- marah orang tua lah ya. tidak hanya orang tua, Satu kampung. tapi ya, satu masyarakat kampung. resah itu. Ya itu kenakalan-kenakalan. Oke. Kalau Mas Malik, Kalau saya sih lebih ke asik ya. ya. Asiknya bisa berinteraksi dengan orang ketika di mungkin Kampung Ramadan Jogokarian, di Balai Catur, ada di Sleman Balai Catur ya. Bisa berinteraksi dengan orang, merasakan hidangan-hidangan khas puasa kayak es buah terus dan lain sebagainya lah ya. Itu yang menurut saya asik sih, bukan unik gitu. yang beda dari tahun Ramadan tahun ini dengan Ramadan sebelumnya apa nih Mas? Dari Mas Diki dulu deh. Ya, yang beda jelas kita masih di suasana pandemi, Mbak. Iya. Jadi kegiatan kan masih terbatas ya. Kalau dulu bisa misalkan gini, kita tarawih itu bisa banyak ada kajian-kajian. Sekarang kan kita masih dibatasi. Tapi ya kita tetap bersyukur sih karena sudah ada pelonggaran, kita sudah bisa berkegiatan di masjid, sholat tarawih begitu. Tapi ya di perbedaannya dengan yang lalu ya itu kita sekarang di pandemi, dulu kan enggak. Kalau 2020 kita emang total kena pandemi kan. Mungkin itu sih kalau saya. Oke, Mas Malik? Kalau saya sih sama Mas Diki ya, mungkin di pandeminya, cuman kan tahun 2021 mulai dilonggarkan, ya meskipun nggak terlalu longgar, cuman sudah bisa merasakan aroma-aroma Ramadan, seperti buka bersama bareng, buka sekarang bersama bareng lah ya. Sekarang bukanya sendiri ya. Dulu kan di rumah, jadi bisa masih ke masjid, masih bisa ngumpul-ngumpul dengan mungkin jamaah masjid lain. Suasananya mulai dapat lagi. Feel-nya mulai dapat lagi. Yang satu lagi sih bisa ikut safari bareng iCare ya. Iya. Di yayasan-yayasan yang lain. Jadi untuk khalayak ramai di Apa itu, luar Bu? sana. Kalau iCare nanti mungkin Mbak Ila lebih bisa Mbak Ila bisa menjelaskan. menjelaskan sedikit. Jadi kan mungkin dulu itu kalau yang dulu masih mahasiswa suka cari takjilan, Iya. terus kemudian yang sudah berpenghasilan sekarang gantian yang memberikan takjil kayak gitu. Nah, Lewat Terus mana Mbak sekarang, Ila? nah ini tuh kita juga ada safari panti. Jadi ada apa namanya masyarakat yang tidak tersentuh di pelosok sana, di Iya. panti asuhan yatim dan duafa yang mereka tidak memiliki orang tua yang lengkap atau mungkin tidak seberuntung kita gitu ya, bisa bekerja, bisa berpenghasilan, tapi mereka masih di bawah umur, masih di bawah asuhan orang yang juga kurang mampu secara ekonomi. Bisa saja nanti dilihat di iCare Yogyakarta ya, iCare.yogyakarta.id gitu kan. Instagramnya iCare.yogyakarta. Di situ nanti kita juga bisa ini ya, di situ ada santunan untuk anak yatim dan duafa kayak gitu.
Karena kalau yang saya dengar adalah Rasulullah itu adalah yatim dan dekat dengan anak yatim. Mari kita saling menyayangi. Loh, salah ya? Yeah. Enggak ya, makanya kita menyayangi anak yatim. Maksudnya saya mau bilang kalau saya juga anak yatim gitu Oh. loh maksudnya. Jadi Wah. sayangilah saya gitu loh maksudnya. Oke. Bercandanya agak gimana gitu ya. Gimana? Sambil Iya, oke, Iya. skip Mas Taufik jawabannya. Sampai lupa pertanyaannya. Oh, sampai lupa pertanyaannya yang unik dari Ramadan tahun ini. Oh, perbedaan Ramadan tahun ini sama Ramadan sebelumnya. Jadi memang kalau kita melihat memang kondisi saat ini hampir masih sama-sama pandemi ya. Jadi tahun lalu pandemi dan sekarang pandemi. Cuman memang ada perbedaan sedikit di mana tahun lalu itu karena memang awal-awal pandemi dan benar-benar full ketat sekali, bahkan banyak larangan ya di masjid-masjid. Sementara kalau sekarang kan sudah mulai pelonggaran. Nah, tapi ini jadi PR dan PR bersama bahwasanya meskipun dilonggarkan, nah jangan sampai terjadi tsunami lonjakan pandemi juga ya. Jadi mungkin saya pribadi sama mungkin teman-teman di sini menghimbau nih kepada rekan-rekan semuanya yang mungkin punya niatan berburu takjil, tarawih dan sebagainya. Nah, kalau bisa kalaupun kumpul-kumpul dan semuanya tetap taati prokes ya. Jadi tetap jaga jarak, taati prokes dan jangan sampai kita lemah atau teledor lah. Mungkin itu. Oke. The last ya pertanyaan pamungkas nih ya. Jika ini kayaknya perlu ada soundtrack agak sedih nih ya. Jika ini Ramadan terakhirmu, apa yang ingin kamu lakukan? Dari Mas Malik dulu. Wah, pertanyaannya agak berat ya. Di Ramadan terakhirmu nih. Iya. Pasti semua orang nggak mengharapkan yang terakhir lah ya. Iya. Untuk merasakan Ramadan, cuman tahun depan semoga Tuhan memberkati lah. Masih bisa untuk terus merasakan nikmatnya Ramadan bersama teman-teman sama keluarga. Cuman gitu aja sih. Tapi digariskan Tuhan lah ya, kembali ke Tuhan. Oke. Mas Diki? Ya kalau kita dari tahun ke tahun ya, kita ketika bertemu Ramadan itu kan artinya itu satu ijabah doa kita yang dikabulkan Allah ya. Karena setiap akhir Ramadan kan kita berdoa, ya Allah panjangkan usiaku sampai Ramadan yang akan datang dan kita bisa berjumpa. Nah kalau ditanya apabila di Ramadan terakhirmu apa yang mau diperbuat ya tentu visi misi kita ketika ketemu Ramadan kan pasti ingin menjadikan Ramadan ini yang terbaik kan. Amin. Tapi ketika besok masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi ya jadikan lagi yang terbaik kan. Lebih baik lagi ya Mas. Oh iya. Mantap. Oke, siap. Harus ada peningkatan. Mantap itu. Benar. Pastilah ya. Oke. Yang biasanya bolong 2 minggu, 3 minggu sekarang ya. Oh enggak bercanda. Bercanda. Oke, Ya, Mas, dari Mas Taufik. Ya, kalau tadi pertanyaannya kalau seandainya ini Ramadan terakhir ya. Jadi banyak hal tentunya yang ingin kita bisa berikan ya. Terutama seandainya memang ini Ramadan terakhir, maka hal pertama yang mungkin ingin kita lakukan adalah memberikan ibadah secara maksimal. Ibadah yang terbaik, yang paling maksimal. Jadi kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita hanya mungkin hatam sekian juz, maka tahun ini kalau bisa maksimal, bisa 2 juz, 3 kali hatam ya. Bisa 2 kali hatam, 3 kali hatam dan sebagainya. Kalau mungkin tahun lalu cuman kita Ramadannya cuman puasa aja atau tarawih aja. Nah, tahun ini kalau bisa, kalau memang ini yang terakhir, kalau bisa full kita sholat tahajud, sholat lail, sholat duha. Dan tentunya yang terakhir kita bisa menjadi khairun nas anfa'um linnas. Jadi kita bisa menjadi orang yang sebaik-baik manusia, bisa bermanfaat buat manusia yang lain. Salah satunya itu tadi yang disampaikan Mbak MC tadi ya. Tentunya mungkin kita selain ibadah puasa, maka ibadah yang sangat dianjurkan Rasulullah itu sedekah. Nah, gimana kita bisa memberikan sedekah terbaik, terutama ke orang-orang terdekat kita, ke anak yatim, dan orang-orang di sekitar kita supaya bisa kita bisa menjadi sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat buat manusia lainnya. Mungkin Ya, seperti itu, Mbak. super Tapi sekali. seperti Ustadz yang 2 tadi sampaikan, kita masih tetap berharap dan berdoa semoga Allah bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan setelahnya. Amin lah. Amin. Oke, ya, the last I say. Hasan, ada ingin disampaikan Hasan? Ya, untuk kesimpulan pada podcast kali ini, terutama bulan puasa ini penuh hikmah. Ya, seperti yang udah teman-teman Mas Diki, Mas Malik, Mas Opik sampaikan, dan terutama dalam hal puasa bulan Ramadan kali ini, jangan lupa sedekah intinya teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin menyalurkan sedekahnya bisa melalui iCare Yogyakarta, Mbak Ada Ila. promosi ya di sini. Nanti kontaknya bisa ada di deskripsi. Iya, nanti. oke.
Baiklah ya, kalau saya tidak perlu berpanjang kata untuk menyimpulkan, karena kesimpulan pada sejatinya ada di dalam diri masing-masing. Oke. Bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, maka mari kita tahan hawa nafsu kita, tahan marah kita, tekan emosi ke titik nol. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.